Filani Cahya Rumdia. Di sini aku mau jelasin tentang anatomi dan fungsi paru-paru. Yuk mengenal anatomi paru lebih dalam lagi. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Organ ini terdiri dari dua pasang yang masing-masing bagiannya punya ciri-ciri yang berbeda. Penasaran dengan fungsi dan apa saja bagian dari paru-paru? Yuk mengenal lebih jauh tentang anatomi paru manusia ini. Apa saja anatomi paru-paru dan fungsinya? Pada dasarnya, paru-paru kanan dan kiri punya ciri yang berbeda. Paru-paru kiri orang dewasa memiliki berat sekitar 325-550 gram. Sementara itu, paru-paru kanan punya bobot sekitar 375-600 gram. Masing-masing paru dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan lobus, yaitu pertama, paru-paru kiri terdiri atas dua lobus. Jantung berada dalam alur atau takik jantung yang terletak di lobus bawah. Kedua, paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Itu sebabnya paru-paru kanan punya ukuran dan berat yang lebih besar dibandingkan dengan paru-paru bagian kiri. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang anatomi paru-paru. Pertama, pleura. Anatomi paru pertama yang akan kita bahas adalah pleura. Pleura adalah membran atau selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan atau pleural fluid yang disebut dengan cairan serous. Fungsinya untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Beberapa jenis penyakit di bawah ini dapat muncul ketika pleura bermasalah. Yang pertama, pleuritis, kedua, efusi pleura, ketiga, pneumotoraks, keempat, hemotoraks, kelima, tumor pleura. Kedua, bronkus atau bronchi. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Bronkus merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus juga berfungsi mencegah infeksi. Hal ini dikarenakan bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel, termasuk sel yang bersilia atau berambut dan berlendir. Sel-sel inilah yang nantinya menjebak bakteri pembawa penyakit untuk tidak masuk ke dalam paru-paru. Jika bronkus bermasalah, penyakit di bawah ini dapat menyerang Anda, yaitu bronkiektasis, bronkospasme, bronkiolitis, dan displasia bronkopulmonalis. Ketiga, bronkiolus atau bronchioles. Setiap bronkus utama membelah atau bercabang menjadi bronkus yang lebih kecil atau memiliki kelenjar kecil dan tulang rawan di dindingnya. Bronkus yang lebih kecil ini akhirnya membelah menjadi tabung yang lebih kecil lagi yang disebut bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Jika bagian paru-paru ini bermasalah, Anda dapat mengalami penyakit bawah ini seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Keempat, alveoli. Bagian dari anatomi paru yang satu ini merupakan kelompok terkecil yang disebut kantong alveolus di ujung bronkiolus. Setiap alveoli adalah rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Paru-paru menghasilkan campuran lemak dan protein yang disebut dengan surfaktan paru-paru. Campuran lemak dan protein ini melapisi permukaan alveoli
dan membuatnya lebih mudah untuk mengembangkan dan mengempiskan pada setiap tarikan nafas. Alveoli atau alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Selain itu, karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari sel-sel tubuh mengalir dari darah ke alveoli untuk mengembuskan keluar. Pertukaran gas ini terjadi melalui dinding alveolus dan kapiler yang sangat tipis. Jika alveolus bermasalah, maka penyakit ini yang akan mengintai Anda. Pertama, edema paru kardiogenik dan non-kardiogenik. Kedua, perdarahan paru, biasanya karena vaskulitis atau misalnya Churge Strauss. Ketiga, pneumonia. Keempat, proteinosis alveolar dan amyloidosis. Kelima, karsinoma bronchoal alveolar. Keenam, mikrolithiasis alveolar. Bagaimana cara kerja paru-paru? Paru-paru dan sistem pernapasan Anda memungkinkan oksigen di udara masuk ke dalam tubuh dan membiarkan tubuh membuang karbon dioksida di udara dengan membuskannya keluar. Dalam pernapasan, diafragma Anda bergerak ke atas dan otot dinding dada Anda mengendur. Ini menyebabkan rongga dada mengecil dan mendorong udara keluar dari sistem pernapasan melalui hidung atau mulut. Selanjutnya, paru-paru dan sistem pernapasan Anda akan melakukan langkah-langkah di bawah ini. Setiap kali menghirup napas, udara memenuhi sebagian besar dari jutaan alveoli. Kedua, oksigen bergerak dari alveoli ke darah melalui kapiler atau pembuluh darah kecil yang melapisi dinding alveoli. Ketiga, oksigen diambil oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Keempat, darah oksigen ini mengalir kembali ke jantung dan memompanya melalui arteri ke jaringan dan kemudian ke seluruh tubuh. Kelima, dalam kapiler kecil jaringan tubuh, oksigen dari hemoglobin bergerak ke dalam sel. Keenam, karbon dioksida bergerak keluar dari sel ke dalam kapiler. Ketujuh, darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena. Dan kedelapan, dari jantung, darah ini dipompa ke paru-paru, di mana karbon dioksida masuk ke alveoli untuk dihembuskan ke luar tubuh. Semoga penjelasan saya tadi membantu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.